Saya ke Pak Suwandi, Ketua DPC Hanura. Pak Suwandi, sekarang kan kalau benar putusannya adalah kembali ke APBD Induk, sementara kan sudah banyak terjadi pergeseran anggaran, itu jadi seperti apa? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak parau. Yang pertama saya ingin, sebelum saya jawab pertanyaan dari Bung Hadi, saya ingin menyampaikan begini, bahwa di kabupaten, kota, dan yang ada di Provinsi Gorontalo, mulai dari Pohuwato sampai Bone Bolang, satu-satunya kejadian di Kabupaten Gorontalo, dan itu adalah rekor terbaiknya Nelson Pomalingo sebagai Bupati Gorontalo. Rekor terbaik ya, terbaik karena Nelson tampilannya baik, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mengatakan baik. Pada hakikatnya sesungguhnya di sana ada ketidakberesan. Bukti hari ini bahwa APBD perubahan itu menjadi korban. Karena ketidakpiawiannya Prof. Nelson Pomalingo. Harusnya ketika ada persoalan seperti ini, maka Nelson Pomalingo yang harus tampil di depan. Dia yang harus menjadi agen perdamaian sebagaimana yang disampaikan oleh. Tetapi justru ini dibiarkan. Dia membiarkan ini. Pertanyaannya, kalau dia membiarkan, ada apa sebenarnya? Ini juga mungkin nanti akan berkembang sebentar. Ada apa kemudian Nelson Pomalingo seolah-olah diam dalam persoalan ini. Dan tidak menutup kemungkinan APBD perubahan ini bisa berlanjut kepada APBD Induk. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi lagi-lagi sampai dengan hari ini Nelson Pomalingo diam. Bahkan terdengar sudah ke Jakarta ya. Sudah ke Jakarta. Bukti-bukti bahwa Bapak Nelson itu membiarkan sudah jelas tadi diungkapkan oleh Pak Irwan Dai. Agenda paripurna beliau keluar daerah. Agenda paripurna jam 9 dirubah jam 9 malam karena beliau ada kegiatan. Beliau masih mendahulukan kegiatan lain yang mungkin di mata beliau lebih penting daripada APBD. Saya tiba kepada jawaban atas pertanyaan Pak Hadi tadi. Bagaimana dengan nasib kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah digeser? Jika APBD Induk berlaku atau APBD perubahan tidak dievaluasi oleh gubernur dan kembali kepada APBD Induk, maka yang paling bertanggung jawab atas pergeseran itu juga adalah mereka. Ini juga merupakan bentuk pelanggaran. Kegiatan yang belum ada anggarannya, berani-beraninya mereka mau melakukan kegiatannya. Walaupun itu lumrah dilakukan, tetapi harusnya kalau teman-teman dari Pemda, teman-teman eksekutif juga sadar bahwa mereka telah melakukan ini, harusnya upaya-upaya mediasi dan lain-lain sebagainya itu sudah dilakukan, gencar dilakukan. Tapi lagi-lagi kemudian hari ini tidak ada upaya untuk itu. Saya juga ingin menyampaikan catatan penting ketika kejadian pasca paripurna DPRD. Paripurna pengesahan DPRD yang hanya dihadiri oleh 19 orang anggota. Tiba-tiba kami anggota DPRD ini
menerima surat dari gubernur. Surat itu bunyinya, kalau saya tidak salah ya, inti daripada surat itu dalam rangka mencari jalan keluar terkait dengan APBD perubahan 2022 di Kabupaten Gorontalo. Saya membaca itu mengatakan, spontan keluar kalimat saya bahwa gubernur mempertontonkan juga ketidaktahuannya. Seharusnya ketika APBD diketuk, kan sudah ada berita acara, risalah juga sudah ada. Berita acara APBD perubahan diketuk, upaya gubernur itu hanya mengevaluasi. Tugas utama gubernur sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan amanat konstitusi, dia hanya melakukan evaluasi. Tidak ada lagi upaya mau mencari jalan keluar. Tapi heran kemudian gubernur memperlihatkan ketidaktahuannya. Atau mungkin lupa ya, saya juga tidak mengerti. Menyurat, mengundang kepada DPRD untuk kami dipertemukan. Dan kami kelompok 16 F16 setelah membaca gubernur punya surat, kami sikap jelas, sikap kami adalah tidak menghadiri undangan tersebut. Karena kami tidak mau gubernur menjadi berlarut-larut dalam kesalahannya, sehingga kami tidak ikut hadir di sana. Lalu yang kedua, yang berikutnya, tiba-tiba ada Zoom ya, Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri. Sangat jelas sekali di sana. Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri itu memberi sinyal bahwa satu-satunya jalan yang mau dilalui itu adalah kembali kepada APBD induk. Hal labu dengan apa yang ditanya oleh Pak pergeseran tadi. Nah, tetapi saya tidak mengerti juga, baik Pak Bupati, baik Ketua DPRD dan teman-teman yang lainnya tetap dalam kondisi optimis bahwa APBD ini tetap dievaluasi. Bahkan ada yang sempat menayangkan secara live di media sosial, di Facebook atau di mana, itu ditonton oleh orang banyak, mempertontonkan bahwa katanya masa hanya karena perbedaan, hanya karena persoalan jumlah kepentingan rakyat harus diabaikan. Saya mengatakan dalam hati, semakin nampaklah kesalahan dari teman-teman. Ini persoalan tidak korum adalah syarat formil. Syarat formil. Bagaimana kita mau bicara tentang materi sementara formilnya sudah cacat? Secara otomatis kalau formilnya sudah tidak terpenuhi, maka materinya juga tidak perlu harus dievaluasi. Tetapi ini yang dilakukan oleh teman-teman, dan kecenderungan teman-teman itu adalah dalam rangka melakukan membuli kepada kami yang kelompok 16 ini. Jadi seolah-olah kelompok 16 itu tidak pro kepada rakyat. Seharusnya pertanyaan ini muncul. Label yang tidak pro kepada rakyat itu harusnya muncul dari kami. Pertama, tidak pro rakyat, labelnya kami sampaikan, kami tujukan kepada Prof. Nelson. Terbukti dengan agenda-agenda DPR, malah beliau keluyuran keluar daerah, nggak tahu urusan apa. Yang berikut, yang tidak pro rakyat adalah teman-teman di sana. Harusnya mereka tahu bahwa APBD ini, pengesahan APBD harus mutlak dihadiri oleh 24 orang.
Tapi kemudian hanya 19 orang yang hadir, mereka paksakan untuk itu. Saya tadi secara bercanda menyampaikan kepada Pak Rahmat Mamonto. Saya tanya beliau bawa apa di kertas, katanya tatib DPR. Nah saya katakan anggota DPRD cenderung tidak mau menggunakan tatib. Kok Pak Rahmat LSM konsisten mau menggunakan tatib, kira-kira begitu ya. Nah kembali kepada pertanyaan tadi Pak Hadi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini, yakni melakukan pergeseran, keberanian melakukan itu, maka wajib untuk mereka bertanggung jawab. Apakah nantinya bagaimana bermuara kemana, kita lihat nanti. Saya pikir demikian untuk sementara Pak Hadi.